Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lebih dari 10 bulan pandemi COVID-19 bercokol di tanah air, bukannya penularan dan sebarannya semakin menurun, tapi pandemi makin ganas menginfeksi. Akibatnya daya tampung rumah sakit dan lahan pemakaman korban COVID-19 mengalami krisis. Untuk menekan laju ekspansi pandemi, pemerintah pun memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Jilid 2. Gelombang pertama pandemi COVID-19 di tanah air belum menunjukkan adanya penurunan, malah semakin melonjak naik. Setelah menerapkan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB, pemerintah mencoba meredam laju ekspansi pandemi dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sejak PPKM jilid pertama diterapkan dari 11 hingga 25 Januari, angka penambahan kasus baru justru masih saja melaju. Pemerintah pun memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terhitung 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan PPKM jilid 2 itu diberlakukan karena dari 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang menerapkannya, hanya 2 provinsi yang berhasil menurunkan angka penularan corona, yaitu Banten dan Yogyakarta. Terhadap pembatasan kegiatan yang diatur, ada perubahan, yaitu di sektor mal dan restoran, di mana mal dan restoran yang dalam pembatasan kemarin maksimal jam 7. Nah, karena ada beberapa daerah yang agak flat, maka ini dirubah menjadi sampai dengan jam 8 malam. Jadi yang lainnya tetap, yaitu perkantoran tetap 75% work from home, kemudian belajar mengajar tetap secara daring, sektor esensial termasuk industri tetap 100% beroperasi, pusat belanja mal sampai dengan jam 8, dan dine-in 25%, take away diizinkan, kegiatan lain, konstruksi tetap berjalan, kegiatan ibadah 50%, fasilitas umum ditutup, kemudian tentunya terkait dengan transportasi diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Dalam sepekan terakhir, kasus COVID-19 beberapa kali mencetak rekor. Sabtu 16 Januari, penambahan kasus baru corona mencapai 14.224 kasus dan menjadi yang tertinggi sepanjang pandemi terjadi. Tren meningkatnya penambahan kasus positif COVID-19 terekam selama 12 minggu berturut-turut. Penambahan kasus COVID-19, terutama pada pekan ini, dikontribusikan oleh 5 provinsi dengan kenaikan kasus baru tertinggi. Selain melesatnya penambahan kasus harian nasional, kasus kematian akibat COVID-19 juga mencetak rekor. Kamis 21 Januari, 346 orang meninggal akibat terinfeksi corona. Jumlah ini memecahkan rekor 308 kasus kematian dalam sehari yang tercatat pada 19 Januari lalu. Jumlah kasus kematian harian ini merupakan tertinggi sejak penyakit mematikan itu mewabah di Indonesia pada awal Maret 2020. Saya ingin menyampaikan bahwa 1 minggu terakhir ini merupakan minggu yang berat untuk penanganan COVID-19 di Indonesia, di mana kasus harian kita berada pada angka 9.000, bahkan sampai lebih dari 10.000 setiap harinya. Mengapa saya katakan berat? Karena penambahan kasus harian ini berimbas negatif pada efektivitas penanganan COVID-19 di negara kita. Sebagai contoh, penambahan kasus positif harian berimbas pada meningkatnya keterisian tempat tidur di rumah sakit
dan bertambahnya beban para petugas kesehatan. Hal ini secara langsung dapat berdampak negatif pada keseluruhan usaha penanganan atau treatment di rumah sakit tersebut. Tingginya penularan corona tentu saja berimbas pada daya tampung rumah sakit, terutama di 7 provinsi yang menerapkan PPKM. Daya tampung rumah sakit di DKI Jakarta misalnya, kini hanya tersisa 13% untuk menampung pasien COVID-19. Tidak hanya rumah sakit, tempat pemakaman korban COVID-19 juga mengalami krisis lahan. Pemerintah pusat diminta mengambil alih koordinasi dengan wilayah penyangga Jakarta. Tingginya okupansi disebabkan beberapa hal ya. Di antaranya yang kami layani tidak kurang dari 27-30% itu warga non-Jakarta. Jadi kami tidak memilah-milah siapapun ya yang sakit. Sering kami mendapatkan telepon dan sebagainya minta warga di luar Jakarta masuk ke Jakarta. Kami terima dengan baik, kami layani, kami rawat sebaik mungkin. Gelombang pertama serangan corona belum juga menunjukkan tanda-tanda mereda. Namun vaksinasi yang dimulai 13 Januari lalu masih terus dilakukan. Menjadi kelompok yang paling rentan terinfeksi corona, pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan rampung pada Februari 2021 mendatang. Hingga 10 bulan pandemi menginfeksi, sudah lebih dari 500 tenaga kesehatan menjadi korban jiwa. Bagaimana cara Joe Biden menyatukan perpecahan yang menimpa publik Amerika Serikat usai dilantik menjadi presiden? Informasinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro This Week.